Shalom semuanya, kembali lagi bersama kami di Lentera Talk Show. Saya Citra, saya Calia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bu Nani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu masalah yang terjadi di kalangan sekolah. Mengenai kasus siswa SMA di Tebet yang dianiaya oleh kakak kelasnya. Jadi di sini dilansir dari jakarta.detik.com yang dimana seorang siswa SMA telah diduga dianiaya oleh kakak kelasnya yang berinisial N. Nah, yang dimana korban tersebut berinisial AA berusia 16 tahun. Dan dikabarkan ternyata korban tersebut itu telah koma akibat penganiayaan dari kakak kelas tersebut. Dan ternyata hal ini juga terjadi di Lentera Harapan Bajaragung. Tetapi hal ini tidak separah seperti yang terjadi di Sekolah SMA Tebet Jakarta Selatan, yang dimana seorang siswi berinisial W dari SMP Lentera Harapan Bajaragung telah melabrak adik kelasnya yang berinisial M dan juga S pada hari Senin 4 November 2024, tepatnya di jam istirahat kedua. Menurut detik.com, yang terjadi di SMA Tebet bukanlah pengeroyokan, melainkan perkelahian 1 lawan 1 antara korban inisial A dengan diduga pelaku inisial M. Polisi menyebut perkelahian itu diduga dipicu masalah perempuan. Berdasarkan keterangan ayah korban berinisial M yang berusia 49 tahun, saat itu anaknya ditarik oleh kakak kelas 12 dan 11 di area sekolah menuju keluar pagar sekolah. Korban kemudian dipukul hingga tak sadarkan diri. Saksi yang mengetahui kejadian ini kemudian melaporkan ke pihak sekolah, hingga pihak sekolah menghubungi keluarga dan membawa korban ke RSUD Budi Asih. Murid yang membawa ke rumah sakit ada satu orang yang mengaku sebagai pelaku berinisial N, dan itu dibenarkan oleh guru sekolah tersebut, ujar M. Dilansir Antara pada Kamis 10 Oktober 2020. Nah, pada kasus ini sangat berbeda dengan peristiwa yang terjadi di Sekolah Lentera Harapan Bajaragung, yang dimana siswi berinisial W ini telah melabrak adik kelasnya karena adik kelas ini telah diduga memfitnah kakak kelasnya yang dianggap tidak sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan fakta sebenarnya. Hal ini dipicu masalah mengenai tentang seorang laki-laki. Nah, yang dimana si inisial W ini, kakak kelas ini, meluapkan emosinya kepada adik kelasnya dengan cara kakak kelas ini yang berinisial W melabrak adik kelas tersebut. Yang dimana pelaku ini juga berpikir bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut, tindakan yang dilakukan oleh si korban tersebut sangatlah tidak sopan ataupun sangatlah tidak baik, karena ia telah menyebarkan kabar hoax ataupun tidak nyata kepada banyak orang. Kejadian ini berawal dari pelaku yang sedang di toilet bersama teman-temannya saat siang hari jam istirahat kedua. Pada saat pelaku keluar dari toilet, ia melihat adik kelasnya sedang bersama teman-temannya di depan kelas. Pelaku langsung mendatangi hingga mencaci maki adik kelasnya. Korban diduga tidak mau mengaku bahwa ia telah memfitnah inisial W. Hal ini membuat pelaku semakin emosi sehingga sang adik kelasnya ketakutan. Teman-teman dari pelaku ikut terbawa emosi sehingga teman-teman si pelaku ini ikut mencaci maki adik kelasnya. Karena adik kelasnya ketakutan, sehingga adik kelasnya ini tidak mengakui kesalahannya. Tanpa meminta penjelasan dari adik kelasnya ini, si kakak kelas dan pelaku ini meninggalkan adik kelasnya begitu saja karena sudah terlanjur emosi karena adik kelasnya ini tidak mau mengakui kesalahan. Nah, jadi berita yang kami bahas ini ada dua tempat, yang dimana pertama tuh ada di Jakarta Selatan, yang kedua itu di lingkungan kita sekolah, yaitu Sekolah Lentera Harapan Bajaragung. Nah, jadi karena kami sudah menyampaikan berita, jadi di sini kami ada pertanyaan buat Bu Nani. Nah, pertanyaannya tuh yang pertama, menurut Bu Nani, apa sih dampak dari peristiwa ini terhadap adik kelas yang telah dilabrak? Dampaknya ya mungkin masih anak SMP itu kan sangat ini ya, mudah terpicu kemarahan, padahal tadi kalau dilihat kebenarannya belum jelas ya, belum belum dikonfirmasi gitu ya.
Ya, dampaknya tentunya ya seperti tadi, ada kemarahan di satu pihak yang belum terkonfirmasi sebenarnya kebenarannya. Hal ini nggak boleh ditiru ya. Sekali lagi, tentunya kalau ada setiap masalah tersinggung ya. Biasanya anak-anak SMP tersinggung katanya-katanya, padahal belum tentu, mudah sulut emosi gitu ya. Dampaknya terlihat tadi akan menimbulkan masalah-masalah baru lagi. Jangan ditiru ya adik-adik ya, anak-anak ya. Siap Bu. Terima kasih Bu Iya. buat jawabannya. Jadi pertanyaan yang kedua, kalau menurut Ibu di mana sih seharusnya mereka tuh bisa menyelesaikan masalah tersebut? Iya. Tentunya kita tahu ya, kita makhluk sosial, pasti ada bersinggungan satu sama lain. Pasti ada beda pendapat. Nah, kalau dalam kasus ini konfirmasi dulu lah ya. Menyelesaikannya tidak ada salahnya kok mempertanyakan. Kalau memang mendengarkan gosip-gosip katanya-katanya, tuh hati-hati ya anak-anak kalau dengar katanya-katanya langsung marah, padahal tadi belum tentu benar gitu ya. Kemudian kita juga harus sadar ya, namanya semakin banyak orang semakin banyak pendapat. Kemudian jangan mudah tersinggung. Kemudian kita tahu juga ya, kita orang-orang yang cenderung akan berdosa ya, suka menggosip, suka menambah-nambah, membumbui informasi yang belum tentu kebenarannya. Itu harus dijaga. Banyak hal yang kita tidak perlu sampaikan ke teman yang lain, apalagi kita hanya mendengar isu gosip gitu ya. Hal ini tadi yang membuat justru akan membuat permasalahan baru gitu. Terima kasih Ibu buat jawabannya. Jadi pertanyaan yang ketiga itu, menurut Ibu kapan sih seharusnya mereka tuh waktunya yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Iya. Segala masalah sebenarnya pasti bisa diselesaikan. Setuju ya? Setiap masalah pasti bisa diselesaikan. Kalau tersinggung ya bisa jadi. Tapi duduk bersama. Ya, kita harus menyadari bahwa kita masing-masing kadang-kadang beda pemahaman dalam satu hal. Jadi duduk bersama, mengkonfirmasi yang tadi. Kita duduk seperti ini ya, benar nggak dek? Kok saya dengar begini? Bisa jadi tuh justru menjadi teman nanti, jadi bestie ke depannya gitu. Jadi selesaikan, bicarakan baik, duduk bersama itu tidak apa-apa. Mungkin ada temannya yang lain menengahi supaya memang terjadi saling konfirmasi yang tadi, bicarakan dengan baik supaya tahu letak masalahnya apa, duduk permasalahannya apa, seperti itu. Terima kasih Ibu buat jawabannya. Kalau kita menjawab pertanyaan dari teman saya, sekarang izinkan saya menanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang keempat, menurut Ibu siapa yang dapat menangani kasus tersebut? Saya pikirkan masalah tadi yang di Lentera itu kakak kelas adik kelas ya tadi ya, kakak kelas adik kelas. Jadi kadang mungkin agak gimana ya, kakak kelas menemui adik kelas kan lebih berani gitu. Tadi seperti Bu Nani bilang, duduk bersama, mungkin ada pendampingnya, teman juga bisa kok. Atau kalau memang diperlukan seperti yang tadi, kalian bicarakan kepada Bu Nani, ada masalah gini-gini Bu Nani bisa menengahi. Ada wali kelas ya, ada wali kelas, ada guru juga yang lain yang memang kemana nih ya kira-kira kita bicarakan supaya apa, teman-temannya juga bisa membantu masalah ini tidak timbul berlebihan gitu ya. Berkaca dari Jakarta Selatan tadi ya, hal sepele jadi besar gitu. Hal karena perempuan ya, maksudnya mungkin pacar-pacar kali ya, pacar gitu di kalangan SMA gitu. Bisa jadi tidak seperti itu, masalahnya tidak seperti itu, beratnya masalah sampai harus
dipukul ya tadi ya, sampai pingsan ya tadi. Koma Bu, sampai Koma ya, sampai koma. Nah itu kan bisa jadi itu berawal dari gosip, tapi karena tidak ditengahi, diselesaikan, justru main langsung. Hakim sendiri tadi, kalian juga harus jadi dengar masalah temen atau gimana, kalau nggak bisa diselesaikan, ajak kasih tahu guru. Tentunya orang yang dewasa ya, lebih dewasa dari kalian. Ada guru di sekolah, wali kelas, guru bidang yang kalian pikir bisa membantu. Jangan langsung main, ayo, bener tuh. Justru ikut-ikutan, membantu membesarkan masalah. Ya, harusnya kita bisa menjadi membantu menyelesaikan, meridim hal-hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya selanjutnya, mengapa masalah tersebut ia selesaikan dengan cara kekerasan? Gimana? Mengapa kakak kelas ini menyelesaikan masalah tersebut itu dengan cara kekerasan? Nah, kira-kira kenapa ya? Baik itu kasus yang di Jakarta tadi sama yang di Lentera tadi ya. Kenapa sih mereka harus? Pasti itu karena marah. Katanya sulut emosi gitu. Wah. Ada emosinya yang kena di hatinya, merasa. Kasusnya tadi yang di SMA itu, yang di Lentera itu apa? adik kelas ini gabrak sama kakak kelasnya karena akibat laki-laki Bu. Iya. Jadi ya pasti tersinggung ya. Intinya pasti tersinggung gitu ya. Kenapa langsung tersinggung? Emang natur manusia ini berdosa ya, seperti yang kita tahu. Mudah tersinggung, mudah marah, terus punya harga diri yang nggak mau. Sepertinya jangan sampai dilihat rendah gitu ya. Padahal tidak hanya dengan melabrak, dengan hanya marah itu menunjukkan bahwa diri kita itu lebih kuat atau cara untuk menyelesaikan gitu ya. Kita harus ingat lagi ya, kasih Tuhan ya kepada kita, kepada semua orang. Kita pun juga pernah salah kok, ataupun teman kita, ataupun siapa saya pernah salah kok. Kalau kita mengingat itu, kita akan berefleksi. Sekalipun marah, mengingat gimana ya caranya. Diridim dulu di dalam hati, pikirannya. Direfleksikan dulu kemarahannya. Boleh marah, boleh. Seperti ini tadi didudukkan, dikasih tahu salahnya di mana. Memang masalah itu harus diselesaikan ya, daripada nanti mungkin jadi isu yang meluas gitu ya. Jadi harus diselesaikan, tapi tidak dengan kekerasan tentu. Ada cara kok duduk seperti ini. Tapi sebelum itu kita harus sebagai pelaku ya, dan mungkin yang melakukan atau yang merasa dirugikan itu harus mengingat dulu. Oh iya, saya juga kadang salah paham. Saya juga orang yang dibenarkan kok oleh Tuhan. Terima kasih atas jawabannya dari Ibu. Pertanyaan yang terakhir Bu, bagaimana seharusnya mereka menyelesaikan masalah tersebut dan bagaimana seharusnya pihak sekolah menangani kasus tersebut sehingga tidak ada lagi kasus seperti itu di kemudian hari? Tentunya sekolah kan punya peraturan ya. Kita udah tahu nanti ada SP1. Bahkan sebelum SP1 di kelas-kelas itu ada namanya monitoring ya. Kalian SMP SMA itu ada monitoring. Artinya diperingatin kok. Ada kasus masalah. Kalau dibilang yang namanya kasus masalah itu sampai kapanpun pasti ada. Nah itu makanya di Lentera kita selalu ingat 3R ya. Salah satunya itu respect for others ya. Kita harus respect kepada orang lain, menyadari bahwa kita, kamu, saya, diri kita semua ini adalah
ciptaan-ciptaan yang unik yang Tuhan kasih, yang berbeda-beda, itu harus disadari anak-anak. Makanya sekolah kita punya diingatkan tuh 3R ya, salah satunya adalah respect others. Segala perbedaan yang ada, apalagi sekolah kita ya, berbagai suku banyak sekali, agama juga banyak sekali di sekolah kita. Itu diajarkan supaya kapan nanti kalian juga siap keluar sana, sebentar SMA mungkin di luar, mahasiswa, bahkan kalian menjadi pemimpin negara ini, respect itu tahu. Nah, jadi masalah-masalah yang di sekolah, hal-hal kecil kalian sudah mulai belajar meridimnya, sudah mulai belajar menyelesaikannya, sudah mulai belajar untuk menyelesaikan dengan bijaksana. Sampai kapan ini selesai masalah akan tetap ada selama manusia tidak mau merefleksikan kasih Tuhan dalam hidupnya. Ya. Kemudian kalau lentera sudah kasih ya, di kelas guru-guru juga ada prosedur kelas ya. Kemudian ada 3R yang terus diingatkan, salah satunya respect kepada orang. Menyadari loh anak-anak, kita harus sadar bahwa kita ciptaan Tuhan yang semuanya unik. Satu-satu itu unik. Tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kesadaran itu yang terus mau lentera bangun. SD, SMP, SMA kamu di sini, nanti ke masyarakat pun kamu punya mental yang respect kepada orang lain. Jadi masalah-masalah, walaupun kita diserang dari berbagai yang tadi ya, digosipin, kesalahpahaman, kita tahu cara menyelesaikan. Tidak dengan tadi langsung datang ayo bareng-bareng berantem. Itu cara-cara lama yang tidak berpendidikan. Gitu. Bu Nani berharap kita ya yang mendengarkan juga, anak-anak jangan mudah marah. Walaupun memang gelora-gelora muda ini memang susah untuk dibendung, tapi bisa gelora-gelora semangat untuk lebih positif. Masalah akan tetap ada, masalah bisa diselesaikan. Sebentar dulu, tahan napasnya, tahan amarahnya, pikirkan kasih Tuhan atas kamu, bicarakan baik. Gak bisa berdua, bantu teman atau guru. Kira-kira Bu Nani sarannya begitu sih. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya dan teman saya. Sekarang lanjut, teman saya akan menyampaikan refleksi dari berita. Jadi seperti yang Bu Nani tadi sampaikan, bahwasanya emang semua memang pasti memiliki natur dosa. Jadi semua tuh manusia harus mengingat kasih karunia Tuhan. Nah, jadi melalui kasus ini kami sekelompok tuh berefleksi bahwasanya kita tuh tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus bisa membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Seperti ada yang tertulis dalam Alkitab 1 Petrus 3 ayat 9, yang dimana dalam Alkitab itu mengajarkan bahwa kita harus bisa menjadi berkat buat sesama manusia, karena ketika kita bisa menjadi berkat buat sesama manusia, kita juga akan pasti memperoleh berkat tersebut. Nah, Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita sebagai manusia yang sama-sama memiliki natur dosa itu harus bisa saling memaafkan satu sama lain, karena Tuhan itu telah terlebih dahulu memaafkan hidup kita masing-masing. Jadi kiranya dari refleksi kelompok kami ini, kami harap tidak ada lagi caci maki ataupun masalah-masalah dalam kalangan sekolah. Menurut Bu Nani mungkin ada pesan buat siswa-siswi Lentera? Siswa-siswi Lentera, karena remaja yang bersemangat, yang bergairah, yang penuh harapan dan cita-cita ke depan, nggak apa-apa, terus semangat. Walaupun ada masalah rintangan, ini masa-masa kamu untuk belajar menyelesaikan masalah. Ini masa-masa kamu untuk terus menapaki kasih Tuhan, sehingga kamu akan terus semakin bertumbuh, nanti dewasa semakin orang yang tough, kuat, strong dalam Tuhan, menghadapi hal-hal yang ada di depanmu. Cita-citamu, harapanmu diserahkan kepada Tuhan, dan yakin kalian bisa menyelesaikan
menyelesaikan setiap masalah dengan mengingat kasih Tuhan dan saya duluan kok. Pasti kalian bisa. Terima kasih untuk kelompok berapa ini kan? Kelompok tadi kami Ya, terima kasih untuk kelompok ini ya untuk sharingnya. terima kasih ya Bu udah memberikan waktu buat kita berbincang mengenai suatu masalah, dan buat siswa-siswi Lentera, kiranya apa yang udah kami bahas kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Saya Sifra, Saya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.